Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami rindu untuk dikuatkan dan diperlengkapi dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi setiap kami dan jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini masa karantina di Indonesia mencapai 10 hari. Akibatnya hotel-hotel penuh dan banyak orang yang kebingungan mencari tempat untuk karantina. Selain penuh, harga paket untuk karantina menjulang tinggi. Banyak orang yang tertumpuk di wisma khusus karantina dan banyak yang tidak mendapat akomodasi karena hotel-hotel yang ditunjuk sebagai tempat karantina masih penuh. Akan terasa sulit bila kita berada di posisi di mana kita perlu tempat tinggal, tapi semua tempat penuh, ditambah lagi bila harganya tidak dapat terjangkau. Inilah saudara yang terjadi dan dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka mengalami tantangan yang cukup berat, apalagi Maria dalam kondisi akan segera melahirkan. Di ayat yang ke-7 bagian akhir ini tertulis, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu itu ada sensus yang diadakan atas perintah Kaisar Agustus. Itu sebabnya Yusuf pergi dengan Maria kembali ke kota asalnya, yaitu Bethlehem, untuk mendaftarkan diri mereka. Tapi karena banyak orang yang mudik untuk sensus, semua tempat penginapan pun sudah terisi. Bayi yang suci itu pun lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini kelihatannya sederhana, tapi berbicara begitu dalam kepada kita mengenai kesediaan kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Adakah tempat bagi Tuhan dalam hati dan kehidupan kita? Ataukah mungkin sudah tidak ada karena penuh dengan hal-hal yang lain, pribadi yang lain, idola yang lain, atau perkara yang lain? Apakah kita membiarkan Tuhan berada di luar hidup kita? Kita tidak mengizinkannya masuk dalam hati dan kehidupan kita pribadi. Dalam Wahyu 3 ayat 20 tertulis, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Banyak orang yang sadar atau tidak sadar telah menyingkirkan Tuhan Yesus dan mengeluarkannya dari dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau Tuhan masuk dan tinggal di dalam hidup mereka, karena ada berbagai hal lain yang telah memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan mereka, sehingga tidak ada lagi tempat bagi Tuhan. Ketiadaan tempat bagi Tuhan seringkali dilakukan dengan sengaja, karena kita tidak mau menerima kehadirannya. Tidak ingin ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Atau kita kadang-kadang menerima dan kadang-kadang menyingkirkannya untuk sementara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan rindu agar kita membuka pintu dan menerima kehadirannya dalam kehidupan kita. Tentunya bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai Tuhan yang berkuasa, yang harus kita sembah dan kasihi. Kalau ada di antara kita yang masih setengah-setengah dalam membuka pintu hati kita, mari saat ini bukalah dengan lebar-lebar. Mari izinkanlah Tuhan untuk tinggal dalam hati dan kehidupan kita, dan bertahta memimpin kita,
untuk senantiasa ada dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan sungguh mau memiliki persekutuan yang erat dengan saudara dan saya. Karena itu mari berikanlah tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami untuk kami memberikan tempat bagi Tuhan dalam hidup kami. Sesungguhnya hidup kami ini adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kami memberikan hidup kami ini bagi Engkau. Kami mau membuka hati kami dan mengizinkan Engkau tinggal di dalam kami, menguasai kehidupan kami sepenuhnya, dan menuntun kami untuk selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami telah bersikap yang salah. Kami mengabaikan Tuhan, membuat Engkau berada di luar dan bukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, kuasai hati dan kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami ini senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini ya Bapa, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua, dalam usaha pekerjaan, dalam studi, dalam tugas, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, dan dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan persoalan, agar Tuhan Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu, berikan kesembuhan, berikan jalan keluar, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.